Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang latihan soalnya. Berikut latihan soalnya. Yang pertama, diketahui fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 untuk x mendekati negatif 2 dan negatif 2x kurangi 1 untuk x lebih dari negatif 2. Tentukan nilai limit x mendekati 2, negatif 2 dari fx. Oke, kita gunakan cara yang termudah. Kita pakai substitusi. Ingat, kita cari limit kiri dan limit kanannya dulu. Limit kiri berarti sebelah kiri atau yang kurang dari negatif 2. Jadi limit fx, x mendekati negatif 2 dari kiri. Jadi fungsinya kita pakai yang x kuadrat min 1. Kita substitusikan, hasilnya menjadi negatif 2 kuadrat dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian dari kanan bagaimana? Negatif 2 untuk limit fx untuk x mendekati negatif 2 dari kanan. Karena fungsinya untuk yang lebih dari negatif 2 adalah negatif 2x kurangi 1. Jadi limit dari negatif 2x kurangi 1, x mendekati negatif 2 dari kanan. Oleh karena itu kita substitusikan negatif 2 kali negatif 2 dikurangi 1, hasilnya juga 3. Karena limit kiri dan limit kanannya sama dengan 3, jadi limit dari fx untuk x mendekati negatif 2 sama dengan 3. Itu untuk jawaban latihan soal yang nomor 1. Untuk yang nomor 2. Jika limit fx, x mendekati 3 sama dengan 5, dan limit gx, x mendekati 3 sama dengan 9, maka tentukan nilai limit fx ditambah gx dibagi 2 kali fx untuk x mendekati 3. Jadi ini yang diketahui dari soalnya. Bagaimana penyelesaian untuk yang nomor 2? Penyelesaiannya tinggal kita substitusikan. Limit fx plus gx per 2 fx dibagi x dibagi 2 fx untuk x mendekati 3. Sesuai dengan sifatnya tadi, kita bisa tuliskan limit fx, x mendekati 3 ditambah limit gx, x mendekati 3 dibagi limit 2 fx, x mendekati 3. Atau bisa kita tuliskan yang bawah saja itu bisa kita ubah 2 dikali limit fx, x mendekati 3. Jadi ini bentuk akhirnya sesuai dengan sifat dari limit. Kemudian kita substitusikan dari yang diketahui. Tadi limit fx, x mendekati 3 nilainya 5. Dan limit gx, x mendekati 3 nilainya 9. Hasilnya seperti ini. 5 tambah 9 dibagi 2 kali 5. Hasilnya sama dengan 14 per 10. Atau jika disederhanakan sama dengan 7 per 5. Itu untuk jawaban yang nomor 2. Bagaimana untuk yang nomor 3? Nomor 3, kita disuruh mencari limit dari 4y pangkat 3 ditambah 8y dibagi y plus 4 pangkat 1 per 3 untuk y mendekati 2. Bagaimana caranya? Ini kita bisa gunakan substitusi dahulu. Kita gunakan substitusi. Y mendekati 2 ya. Jadi substitusikan y sama dengan 2. 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 8 kali 2 dibagi 2 ditambah 4 pangkat sepertiga. Hasilnya sama dengan, bisa dilihat, 8 pangkat 1 per 3. 8 pangkat 1 per 3 itu sama kayak akar pangkat 3 dari 8. Atau hasilnya sama dengan 2. Karena bentuknya tentu, jadi hasilnya adalah 2. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Yang nomor 4. Limit dari
8x kuadrat ditambah 14x dikurangi 4 dibagi 2x plus 4 untuk x mendekati negatif 2. Cara pertama, tetap kita substitusikan dahulu. Oke, kita substitusikan dahulu. Negatif 2-nya jadinya 8 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 14 kali negatif 2 dikurangi 4 dibagi 2 kali negatif 2 ditambah 4. Hasilnya 0/0. Jadi kan bentuknya tak tentu. Kita gunakan pemfaktoran. Karena ini tidak ada bentuk akarnya, jadi lebih mudah mungkin pakai pemfaktoran. Kita gunakan pemfaktoran. Jadi kita faktorkan 8x kuadrat plus 14x kurang 4. Karena penggunaan pemfaktoran, nanti pasti ada bagian yang sama antara pembilang dan penyebut. Misal, ini 2x plus 4, jadi di atas nanti pasti ada 2x plus 4. Atau x plus 2. Kenapa x plus 2? Karena 2x plus 4 itu bisa dituliskan 2 kali x plus 2. Ini. Oke, kita faktorkan. Jadinya 2x ditambah 4 dikali 4x dikurangi 1 dibagi 2x per 4. 2x plus 4. Hasilnya 2x plus 4 bisa kita bagi atau kita hilangkan. Sisanya jadi limit x mendekati negatif 2 dari 4x dikurangi 1. Kita substitusikan, kita temukan nilainya negatif 9. Lanjut ke soal nomor 5. Limit dari 4 dikurangi x kuadrat per 3 dikurangi akar x kuadrat plus 5 untuk x mendekati 2. Bagaimana hasilnya? Oke, kita coba untuk substitusi dahulu. Limit dari 4 dikurangi x kuadrat dibagi 3 dikurangi akar x kuadrat plus 5. Kita substitusikan x mendekati 2 tadi. 4 dikurangi 2 kuadrat dibagi 3 dikurangi akar 2 kuadrat plus 5. Hasilnya menjadi bentuk tak tentu atau 0/0. Karena bentuknya tak tentu, kita gunakan perkalian sekawan karena ada bentuk akarnya. Jadi perkalian sekawannya adalah 3 plus akar x kuadrat plus 5 per 3 plus akar x kuadrat plus 5. Jadi kita kalikan saja sekawannya. Hasilnya 4 dikurangi x kuadrat 4 dikurangi x kuadrat dikali 3 plus akar x kuadrat plus 5 per 3 kuadrat dikurangi akar x kuadrat plus 5 dikuadratkan juga. Hasilnya nanti jadi yang pembilang tetap kita tetapkan dahulu. Yang penyebut jadinya 9 dikurangi x kuadrat ditambah 5. Hasilnya 9 dikurangi 5 kan 4. Dan negatif kali x kuadrat tadi menjadi negatif x kuadrat. Di situ ada bentuk yang sama antara pembilang dan penyebut. Jadi kita hilangkan. Kita coret. Jadi tersisa limit dari 3 plus akar x kuadrat plus 5. X mendekati 2. Tinggal kita substitusikan. Ketemu hasilnya sama dengan 6.
Kita lanjutkan soal nomor 6. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tertentu, sehingga jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu dirumuskan fungsi S dalam T atau ST sama dengan 1/4 T kuadrat ditambah 2T dalam meter, karena ini jarak tempuh, dan T dalam detik. Tentukan kelajuan mobil pada saat T1 sama dengan 8 detik. Kelajuan bisa kita katakan sebagai kecepatan. Jadi kecepatan kan rumus dari fisikanya jarak per waktu, atau dari matematika juga biasanya seperti itu, jarak per waktu ya. Oke. Delta S per delta T, jadi ST dikurangi ST1 per T dikurangi T1. Oke, diketahui fungsi jaraknya kan ini. ST sama dengan 1/4 T kuadrat plus 2T. Waktunya T1-nya sama dengan 8. Yang ditanya kelajuan mobil saat 8 detik. Jadi VT kan delta S per delta T. Seperti pada pembahasan materi sebelumnya, ST dikurangi ST1 atau dibagi T dikurangi T1. Jadi limit dari ST dikurangi S8 karena T-nya mendekati 8, dibagi T kurangi 8. T mendekati 8. Kita substitusikan nilainya. ST diketahui 1/4 T kuadrat ditambah 2T dikurangi 1/4, substitusikan T-nya 8, 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 per T dikurangi 8. Hasilnya 1/4 T kuadrat ditambah 2T dikurangi 32 per T kurangi 8. Karena ada bentuk 1/4-nya tadi, agar lebih sederhana, 1/4-nya kita keluarkan. Hasilnya 1/4 T kuadrat ditambah 8 dikurangi 128. Kenapa? Karena ketika dikalikan 1/4, hasilnya nanti kembali ke semula ini. Jadi ini 8 kali 4 kan sama kayak 2 ini. Terus 128 dikali 1/4 kan hasilnya juga 32. Begitu. Kemudian kita faktorkan. Karena penyebutnya ada T dikurangi 8. Pasti yang atas ada unsur T dikurangi 8 juga. Tinggal kita cari bagian yang satunya. Kita cari jadinya T plus 16. Jadi ini bisa dihilangkan. Tinggal limit dari 1/4 T plus 16. Atau bisa kita tulis 1/4 limit T plus 16 T menuju 8. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 8 ditambah 16 dibagi 1/4. Sama dengan 6. Demikian dari pembahasan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.